Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang diberikan kepada kita dan keluarga, sehingga pada suasana pandemi sekarang ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga dapat melaksanakan kegiatan perkuliahan pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita aturkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita termasuk dalam umat yang mendapat syafaat beliau pada hari akhir. Adik-adik yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, pada pertemuan kali ini, pada pagi hari ini, kita dapat melangsungkan tatap muka walaupun tidak secara langsung, yang seharusnya pertemuan pertama kita laksanakan 2 pekan yang kemarin, 2 pekan yang lalu. Namun karena satu dan lain hal kita tidak dapat melakukannya, dan pada pagi hari ini alhamdulillah kita dapat melaksanakan, insya Allah ke depannya sampai 14 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama kita membahas mengenai kontrak kuliah. Kontrak kuliah tadi pada saat kita live menggunakan Google Meet, ada beberapa teman-temannya yang pada kelas perkembangan hewan kelas 5A kelas 5A tidak dapat mengikuti karena beberapa faktor, mungkin karena belum login atau mungkin faktor lainnya. Jadi saya membuat video pembelajaran ini agar teman-temannya yang lain yang tidak dapat menyaksikan pertemuan tadi pagi dengan teman-temannya itu dapat mengetahui hasilnya. Jadi pertemuan pertama kali ini membahas mengenai kontrak perkuliahan, di mana pada perkuliahan kita mengenai perkembangan hewan ini ada berbagai macam pokok bahasan yang menarik yang mengenai perkembangan hewan yang akan kita bahas. Yang pertemuan pertama insya Allah nanti kita membahas mengenai ruang lingkup perkembangan hewan itu seperti apa, ruang lingkupnya. Sementara yang pertemuan kali ini kita membahas mengenai kontrak perkuliahannya itu kita laksanakan seperti apa. Kemudian nanti pada pertemuan kedua itu membahas mengenai definisi perkembangan hewan secara umum, kemudian kita masuk ke gametogenesis dan spermatogenesis, masuk juga organ reproduksi pria. Kemudian saya secara cepat saja, sepintas karena ini telah disampaikan, ini menegaskan kepada adik-adik yang tadi pagi tidak dapat hadir begitu. Kemudian pada pertemuan ketiga itu ada oogenesis dan organ reproduksi wanita. Kemudian pada pertemuan keempat nanti kita membahas berbagai macam tipe telur, bagaimana tipenya, kemudian bagaimana pembentukannya dan proses ovulasi. Kemudian pada pertemuan 5 itu ada bagaimana terjadinya fertilisasi, kemudian masuk juga pembentukan zigot, kemudian masuk monospermi. Pada pertemuan selanjutnya, pertemuan ke-6 itu membahas mengenai polispermi, kemudian ada parthenogenesis, identifikasi jenis hewan. Pada pertemuan ke-7 sebelum UTS itu ada membahas mengenai segmentasi dan blastula. Blastulasi, blastula dan macam-macam blastula. Kemudian pada pertemuan 8 itu kita ujian tengah semester.
Ya, adik-adik, untuk pertemuan ke-9 membahas mengenai gastrulasi, kemudian bagaimana tujuan gastrulasi itu sendiri, prosesnya, dan macam-macamnya. Kemudian pada pertemuan 10 itu ada membahas mengenai organogenesis. Nah, organogenesis di sini tuh kompleks ya adik-adik. Jadi mulai dari pembentukan makhluk hidup dari awal, dari setelah pembuahan, ovulasi, kemudian terjadinya pembentukan organ-organ, itu banyak sekali tahapan-tahapannya. Kemudian pada pertemuan ke-11 itu kita membahas mengenai selaput embrio. Pertemuan ke-12 itu membahas mengenai metamorfosis. Pertemuan ke-13 itu ada prinsip perkembangan, ya, induksi, diferensiasi tumbuh. Kemudian pada pertemuan ke-14 itu membahas mengenai bagaimana terjadinya kelainan perkembangan, ya, macam-macam kelainan. Kemudian nanti pada pertemuan 15 sebelum UAS itu ada membahas mengenai regenerasi. Nanti secara keseluruhan ini akan di-share RPS-nya di kelas virtual yang adik-adik telah bergabung. Nah, kemudian ini juga telah disampaikan bahwa untuk dapat mengikuti UAS itu adik-adik harus minimal hadir 75% dari total seluruh kehadiran. Itu berarti kalau diangkakan minimal 11 kali. Itu nanti dibuktikan dengan absensi pada Google Form yang akan dibagikan. Kemudian nanti Google Form yang akan dibagikan itu 20 menit setelah di-share itu tidak dapat menerima respon lagi, tidak dapat diisi. Jadi saya harap adik-adik setelah di-share absensinya segera diisi. Kemudian untuk tugas dan praktikum, praktikumnya tadi sudah disampaikan bahwa untuk perkembangan hewan itu sendiri dilakukan secara offline. Memang beberapa mata kuliah itu ada praktikum yang dilakukan secara online. Namun itu kembali lagi ke bijakan masing-masing dosen. Kemudian untuk tugasnya biasanya saya memberikan tugas dalam bentuk resume artikel atau resume materi, kemudian resume artikel jurnal, dan soal secara langsung. Nah, ini tadi sudah kita sepakati metode pembelajarannya. Kalau kita fokus menggunakan Google Meet dan Zoom, itu saya rasa tidak efektif bagi adik-adik yang berada di daerah yang kualitas sinyal providernya itu jelek. Jadi meskipun ada kuota, itu nanti video yang adik-adik lihat itu akan terputus-putus, baik yang adik-adik lihat maupun yang saya lihat. Jadi itu tidak akan efektif, selain ya kalau bisa dihitung-hitung secara jumlah kuota yang digunakan juga lebih besar. Jadi kesimpulannya tadi pagi setelah bertemu dengan teman-temannya begitu tatap muka, ada beberapa belas temannya yang join, itu jadi disepakati bahwa perkuliahannya dilakukan, metodenya menggunakan blended learning. Jadi nanti menggunakan Google Zoom atau Google Meet Google Meet dan Zoom itu kita rencanakan 2-3 kali begitu, dan sisanya untuk materi pembelajaran akan saya buatkan dalam bentuk video pembelajaran seperti ini. Saya rasa itu sama-sama efektifnya. Kemudian kalau ada yang tidak dipahami dari video pembelajarannya itu dapat didiskusikan di kolom komentar atau di kelas virtual yang telah dibuat. Baik itu di kelas virtualnya ada Google Classroom atau di grup WA. Nanti mana-mana grup yang digunakan itu yang enak untuk dilakukan diskusi. Sementara untuk pengumpulan tugas itu nanti biasanya berfokus di atau menggunakan Google Classroom. Ya, jadi telah disepakati bersama teman-temannya tadi pagi. Semoga adik-adik yang belum
sempat join kelas Google Meet tadi pagi, itu dapat memakluminya. Nah, insya Allah lah. Kemudian penilaian untuk nilai akhirnya, ya, itu ada 4, dibagi menjadi 4 kriteria. Kriteria 1 itu terkait dengan kehadiran dan keaktifan adik-adik selama perkuliahan. Kehadiran itu bobotnya 15% dari nilai akhir yang akan diakumulasikan. Kemudian tugas dan praktikum itu memakan 25% dari total keseluruhan. Kemudian UTS itu 30% dan UAS itu sama 30%. Jadi terkait dengan kehadiran dan keaktifan ini, jadi untuk keaktifan sendiri itu nanti saya nilai mengenai bagaimana respon adik terhadap perkuliahan yang dilakukan. Itu baik berupa respon pertanyaan mengenai materi yang di-share, ataupun bagaimana adik-adik menanggapi pertanyaan jika ada temannya yang bertanya. Ini tadi sudah dijelaskan. Kemudian referensinya itu ada referensi utama yang kita gunakan itu ini utamanya ya, yang D, adik-adik yang D, Sherwood Laurel itu Human Physiology, itu bukunya bagus, berbahasa Inggris, namun kalau adik-adik cari itu ada terjemahannya. Kemudian yang bisa digunakan juga yang Silverhorn, yang Human Physiology and Integrated Approach, atau yang sangat populer, ini bisa juga digunakan, materinya bagus, cukup jelas, Rhys Campbell, ya, buku Campbell yang ada 3 jilid. Insya Allah adik-adik sudah memahaminya. Kemudian ada Maman Rumanta, itu buku perkembangan hewan, ya. Atau sumbernya itu dapat melalui artikel jurnal yang terkini, terupdate yang sesuai dengan pokok bahasan yang akan dibahas. Ya, sampai pada akhir slide. Jadi adik-adik itu tetap semangat, pesannya tetap semangat, meskipun di saat pandemi ini sangat membosankan sebenarnya melakukan perkuliahan daring seperti ini. Namun menuntut ilmu meskipun tidak dilakukan di kampus, jika niat adik itu adalah menuntut ilmu, insya Allah dicatat sebagai ketika adik-adik melakukan menuntut ilmu di kampus. Karena ibaratnya orang yang menuntut ilmu di kampus itu adalah dia sedang berjihad di jalan Allah. Insya Allah, semoga adik-adik yang dirahmati oleh Allah tetap semangat, kemudian jaga kesehatannya, ingatkan orang tuanya di rumah, jika keluar atau beraktivitas di rumah tetap menggunakan masker dan jaga kesehatan kita semua. Sekian, kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Oh ya, kemudian sebelum saya tutup, kalau ada adik-adik yang ingin bertanya itu langsung saja, tidak apa-apa, langsung dilakukan di grup WA ataupun di Google Classroom-nya, meskipun tidak di jam pelajarannya, tidak apa-apa, baik terkait materi nantinya ataupun pada rencana perkuliahan kita yang awal ini. Kemudian ini videonya akan saya upload di YouTube, jadi adik-adik dapat memilih besaran videonya yang akan diputar. Itu kan kalau adik-adik install YouTube Go, nah itu bisa menggunakan YouTube Go, itu bisa dipilih besaran dari kualitas video yang akan adik-adik tonton. Kemudian untuk berlangganan bukan berlangganan sih sebenarnya, untuk mengetahui update video terbaru yang akan saya share, itu adik-adik di tombol kanan, kalau di YouTube ditonton menggunakan desktop atau HP, itu ada subscribe, bisa di subscribe dan nyalakan loncengnya, itu untuk memberitahukan notifikasinya ketika ada video-video baru yang diupload. Ya, sekian, kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.